Selamat malam Pak Sparta dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 pada malam ini ingin menjelaskan mengenai chapter 13 manajemen risiko, yaitu teknologi dan operational risk. Di sini perkenalkan ada saya, Mangatur Michael Daud dengan NIM 2021 121 1007, dan ada teman saya, Isnaini Rahma dengan NIM 2021 121 1004. Sebelumnya ada overview. Jadi di sini this chapter explores how the complex nature of modern FE creates operational risk. Kemudian juga we identify the sources of operational risk dan mempelajari bagaimana teknologi telah mempengaruhi profitabilitas dan kemampuannya untuk melakukan jasanya atau services. Kemudian we learn how to determine the financial benefits and risk of new technologies. Dan yang terakhir, we discuss how bank regulation attempts to address operational risk issues in FEs. Kemudian di sini ada berikutnya, what are the sources of operational risk? Sumber-sumber dari operational risk antara lain ada teknologi, employee atau karyawan, customer relationship, hubungan pelanggan, capital asset, modal aset, dan eksternal, seperti external fraud. Oke, selanjutnya ada technological innovation and profitability. Teknologi itu termasuk dari komputer, audio dan visual komunikasi, sistem, dan beberapa IT lainnya. Kemudian efisien teknologi base can result in penggunaan teknologi yang efisien dapat menghasilkan lower cost, biaya yang lebih kecil, dan juga increase revenues, kenaikan laba. Kemudian di sini disebutkan profit before tax, rumusnya yaitu interest income dikurangi interest expense. Kemudian ditambahi juga dengan other income dikurangi dengan non-interest expense. Berikutnya, kelanjutan dari technological innovations and profitability. Teknologi can directly improve profitability dengan cara increase in interest income through sales of larger range of financial service due to technological developments. Kemudian, reduction in interest expense through direct access to liquid markets due to technological developments. Kemudian yang ketiga, increase in other income if fees are linked to the quality of technology. Dan yang terakhir, reduction of non-interest expense in case of computer-based rather than paper-based collection and storage of customer information.
Berikutnya kita akan masuk ke the impact of technology on wholesale financial service production. Wholesale financial service itu termasuk dari cash management or working capital services. Largely resulted from corporate recognition of costs associated with excess cash balance. Kemudian juga yang kedua, corporate needs to know cash capital position on a real-time basis. Berikutnya, wholesale financial service provided by FIs, yaitu ada control disbursement activities, account reconciliation, wholesale lockbox, electronic lockbox, funds concentration, electronic funds transfer, check deposit services, electronic initiation of letters of credit, dan check deposit services.
Kelanjutan dari wholesale financial service provided, itu ada treasury management software, electronic data interchange, facilitating business-to-business commerce, electronic billing, verifying identities, assisting small business entries into e-commerce. Kemudian berikutnya, the impact of technology on retail financial service production. Yang pertama itu ada demand for efficiency and flexibility. Kemudian pada retail financial service provided by FEs, itu ada automated teller machines atau ATM, electronic fund transfer at point of sale, disingkat dengan FPOS, seperti debit cards, kemudian home banking, pre-authorized debits or credits, kemudian telepon banking, email billing, online banking, dan smart cards, stored value cards. Kemudian selanjutnya ada the effect of technology and revenues and costs. Yang pertama itu retail and wholesale financial service provide potential for higher revenues. Kemudian yang kedua itu problem, product innovation may fail to attract sufficient business, seperti risk of negative net present value projects. Kemudian uncertain revenues and or costs. Kemudian the copying of product innovation by competitors. Dan yang terakhir agency conflicts. Losses on technology have the potential to weaken and FE's financial position. Berikutnya ada technologies and revenues. Revenue effects itu facilitates cross marketing,
increases innovation, meningkat inovasi. Service quality and convenience effects. Kemudian yang terakhir itu survival of small banks and value of human touch. Oke, di sini ada cost effect, economies of scale. Optimal size depends on shape of average cost curve. Jadi di sini rumusnya itu ada ACI sama dengan TC dibagi dengan S. AC itu average cost of the FI atau financial institution. Kemudian TC itu total cost untuk financial institution-nya. Kemudian SI itu size untuk financial institution diukur dari aset, deposit, atau loans. Oke, di sini ada kurva figur 13.1 yang menggambarkan economies of scale cost effect. Di sini jadi makin naik itu berarti biayanya makin tinggi, sedangkan makin ke kanan itu berarti eh, besarnya semakin ke atas. Di sini ada A, di mana average cost-nya itu tinggi, sedangkan besar usahanya tidak terlalu besar dibandingkan dengan B dan C. Berikutnya ada average cost-nya C, atau perusahaan C ini dia memiliki average cost yang sangat rendah, tetapi size-nya tidak terlalu, tapi size-nya besar. Kemudian yang terakhir ini ada B, di mana dia di tengah-tengah, di mana average cost-nya normal dan juga size-nya juga bisa disebut normal. Kita lanjut kepada technology and cost. Sekarang ini membahas mengenai cost effects, diseconomies of scale. An increase in financial institution average cost of production as output increases. Kemudian implication-nya itu small FEs are more cost efficient than large FEs. Seperti kurva ini dinyatakan sama seperti yang tadi ya, average cost makin naik berarti makin tinggi biayanya, dan makin ke kanan berarti makin
besar perusahaan, size perusahaannya. Selanjutnya masih lanjut kepada teknologi and cost, masih membahas juga mengenai economies of scope. Financial institution ability to generate synergistic cost saving through joint use of inputs in producing multiple outputs. An example itu ada average cost A, X1,0 dan average cost B 0,X2. Results in AC A tambah B itu X1 tambah X1, X2 kurang dari AC average cost A X1,0 tambah average cost B 0,X2. Oke, selanjutnya ada contoh soal economies of scope, yaitu di sini contoh soalnya a commercial bank has a total of cost producing lending services of 120,000 US dollar for a loan volume of 25 million US dollar. A specialized investment bank is selling commercial paper for the same customer with total cost of 12,000 for a 1,500,000 issue. Di sini ditanyakan what is the average cost for the commercial bank, kemudian what is the average cost for the investment bank, kemudian yang terakhir itu what is the total average cost. Jadi di sini itu untuk menjawab pertanyaannya, untuk menjawab pertanyaan yang A, kita membagi 120.000 dengan 25 juta. 220.000 itu total cost producing lending services, dan 25 juta itu loan volume-nya. Kita bagi mendapatkan hasil 0,48%. Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor B, what is the average cost for the investment bank? Itu kita membagi 12.000 dengan 1,5 juta. Itu 12.000 itu total cost of producing lending services dari perusahaan lain, dan 1.500.000 itu loan volume-nya juga dari perusahaan yang lain. Kita bagi mendapat hasil 0,8%. Dan yang terakhir,
what is the total average cost? Itu kita tinggal menambahkan 120 tambah 12 dibagi 25.000 ditambah 1.500.000. Kita tambahkan dulu, baru kita bagi sehingga mendapat hasil 0,5%. Berikutnya ada contoh soal mengenai expanded exercise. Di sini consider the example of the commercial investment banks. Assume that the commercial bank is able to provide both service to the customer. This should be enable to the bank to reduce the total cost of both services to 125.000. Jadi di sini we find the new average cost are 125.000 dibagikan 26 juta 526,5 juta, sehingga hasilnya menjadi 0,47%. Sehingga 0,47% ini kurang dari 0,5%.
Di sini berikutnya ada, ini kedengeran kan ya? Berikutnya ada teknologi dan tes di sini di mana membahas mengenai biaya ruang lingkup bis ekonomis itu sendiri dengan biaya produksi bersama jasa FI melebihi biaya produksi mandiri. Nah, memang di sini kita ketahui ACFS lebih besar dari THC yang dimana dapat terjadi jika teknologi yang sangat spesialisasi di satu bidang terbukti tidak efisien di bidang lain. Next. Di sini ada testing for economies of scale and economies of scope. Jadi di mana kita ketahui ada rumus C sama dengan F kali Y, W, R. Yang dimana masing-masing variabel ini eh, berarti C itu sendiri merupakan total cost function for the FI, lalu ada F yang dimana F ini menyertai Y, W, dan juga R. Di mana Y itu merupakan output of service, lalu yang W itu wage cost of labor, dan juga R itu merupakan rental cost of capital. Next, boleh di next. Nah, kalau tadi ada pendekatan produksi, di sini masih dalam testing for economic of scale and economic of scope. Di mana selain ada pendekatan produksi, di sini juga ada pendekatan intermediasi. Kita ketahui dari rumus sebelumnya ini tuh nambah K, variabel K ini mana variabel K ini merupakan cost of funds for the FI atau biaya dana yang dikeluarkan. Jadi W itu merupakan upah biaya tenaga kerja. Kalau di sini Y itu keluaran jasa, R itu biaya sewa. Oke, lanjut di sini mengenai testing for economy of scale and economy of scope. Ada pendekatan intermediasi seperti yang saya katakan sebelumnya. Ada variabel baru yaitu variabel K yang dimana variabel K ini menunjukkan biaya dana FI. Lalu ya variabel lainnya seperti Y itu sebagai pengeluaran jasa, lalu W itu wage cost of labor yang dimana merupakan upah biaya tenaga kerja, dan R itu merupakan biaya sewa modal serta C ini secara keseluruhan merupakan fungsi biaya kata untuk FI dengan pendekatan intermediasi. Next. Boleh di next. Kita masuk ke bagian temuan empiris tentang skala dan cakupan ekonomi biaya, inefisiensi, dan implikasi teks. Di sini terdapat bukti skala ekonomi bagi bank hingga kisaran 10 miliar dolar hingga 25 miliar dolar. Di mana di sini efisiensi mungkin lebih penting.
dan bukti yang tidak meyakinkan mengenai ruang lingkup. Adanya studi terbaru yang menggunakan pendekatan berbasis keuntungan menemukan bahwa laporan keuangan yang besar cenderung lebih efisien dalam menghasilkan pendapatan. Next. Nah, ada pun di sini ada gambar 13.2 yang merupakan contoh dari efek improvement teknologikal dari teknologi dan payment system gitu. Sebenarnya kita lihat nih average cost sama size-nya itu makin landai. Yes, boleh dilanjut. Nah, di sini ada masih mengenai teknologi dan payment system yang tadi. Ada gambar 13.2 didukung oleh tabel 13.3 yang mana isinya itu merupakan nilai dari eh, transaksi pembayaran dan penarikan di ATM dengan operasi seharinya itu pada Mei 2005 bisa dilihat ada naik turunnya untuk penarikan uang di ATM. Karena semakin kesini kan zaman semakin modern dan penarikan uang itu semakin mudah dengan menggunakan teknologi. Ini sampai ke terakhir itu sekitar naik jauh sekitar sampai 83,6 billion miliar gitu ya, miliar dolar. Next. Lalu berikutnya masih dalam teknologi and payment system. Di sini ada tabel pendukung lagi, yaitu tabel 13.4 yang merupakan nama dari akun atau kartu yang dalam pusatnya pada akhir Mei 2005 itu pada dalam juta sebesar 45%. Next. Lalu tabel pendukungnya lagi ada tabel 13.5. Masih mengenai angka dari ATM diketahui data selesai di bulan Juni 2006. Boleh di next aja.
Next. Lalu di sini kita mempelajari mengenai risiko yang timbul dalam sistem pembayaran transfer elektronik, yang dimana ada RTGS dan risiko cerukan siang hari, Daylight Overdraft Risk, yang dimana RTGS dan Daylight Overdraft Risk ini ada major risk-nya. Itu resiko utama yang dimana resiko utama itu merupakan kegagalan bank dalam menyelesaikan kewajibannya dengan peserta sistem keuangan lainnya. Nah, resiko ini diminimalkan melalui exchange state settlement accounts atau diskat ESA, yang dimana ini merupakan rekening penyelesaian bursa. Lalu ada real time gross settlement, yaitu RTGS, atau rekening penyelesaian total waktu nyata. Nah, ESA dan RTGS ini memungkinkan identifikasi risiko secara dini. Nah, sumber tidak stabilan terbesar muncul dari risiko cerukan di siang hari atau risiko Daylight Overdraft Risk. Nah, yang dimana berarti rekening cadangan bank di RBA menjadi negatif pada hari perbankan. Next. Berikutnya ada masih dalam risk that arise in an international transfer payment system, atau resiko yang bisa terjadi pada sistem pembayaran secara dengan metode transfer. Itu ada resiko lain yang meliputi resiko kejahatan dan penipuan. Lalu di dalam resiko kejahatan dan penipuan ini juga dibagi menjadi dua. Ada pengetahuan khusus tentang PIN, lalu ada peluang terjadinya kejahatan praktik. Lalu ada resiko lain, yaitu resiko regulasi, yang dimana resiko ini merupakan plafon riba yang membatasi dan mengendalikan biaya dan suku bunga yang dapat digunakan oleh banyak LK atau laporan keuangan pada layanan keuangan. Nah, dari resiko ini juga kita punya resiko persaingan, yang dimana meningkatnya persaingan dengan penyedia jasa keuangan non tradisional. Contohnya ada Rams, General Ilmu Australia, Amex, dan General Electric. Next. Berikut ada tabel 13.6 yang memperlihatkan mengenai order operational risk, yang dimana di sini menjadi ringkasan dalam overt risk. Nah, di sini di order operational risk ini dibagi lagi asal-usul risiko tersebut berasal dari risiko employee, ada teknologi risk atau risiko teknologi, ada risiko customer, itu pemakai jasa, terus ada risiko kapital aset dan risiko eksternal, di mana spesifik problemnya itu kalau employee risk
problemnya itu kalau yang pertama employee risk itu ada di bagian fraud risk, error, money laundering, dan juga employee turnover dan sebagainya. Kalau yang teknologi risk itu, si spesifik problemnya itu programming error, model risk market to market error, dan IT system of telecommunication. Ada customer risk yang dimana di sini spesifik problemnya itu merupakan constructual disagreement di specification. Ada capital asset risk dengan spesifik problemnya itu spesifik problemnya contractual disagreement di specification. Ada capital asset risk yang dimana spesifik problemnya itu um, merupakan lingkungan safety security dan juga operating cost mengenai fire or flood. Lalu ada external risk. Di sini kita ketahui ada spesifik problemnya itu external fraud, ada taxation risk, ada legal risk, dan juga ada wealth. Lalu ada collapse of markets, ada resiko reputasi, dan juga resiko hubungan. Next. Di sini ada order operational risk atau resiko operasional lainnya, di mana ini merupakan upaya untuk mencegah, mengendalikan, membiayai, dan melindungi laporan keuangan dari kerugian akibat resiko operasional. Di mana ada pencegahan kerugian atau loss prevention, di mana pelatihannya, pengembangan, dan peninjauan karyawan. Lalu ada pengendali kerugian, yaitu loss control. Biasanya kontrol ini untuk pelatihan, pengembangan, dan peninjauan karyawan. Lalu ada pengendalian kerugian, pengendalian kerugian. Ini ada perencanaan, pengorganisasian, dan pencadangan. Adanya pembiayaan kerugian juga untuk asuransi eksternal dan isolasi kerugiannya dari penggunaan modal bank. Next. Di sini ada ada gambar yang memperlihatkan mengenai order operational risk, yaitu di gambar 13.6 mengenai optimal risk management effort. Kita ketahui ada garis lurus untuk cost of risk management effort, namun total cost dan RME itu bisa berubah-ubah. Begitupun dengan garis cost of problemnya. Next.
di sini? Lalu berikutnya ada masalah regulasi dan resiko teknologi dan operasional. Di mana di sini kita ketahui untuk masalah regulasi dan resiko teknologi operasional ini ada resiko operasional dan solvabilitas FI. Di mana di sini penelitian memperkirakan bahwa laporan keuangan telah mengalami kerugian lebih dari 200 miliar dolar karena resiko operasional sejak tahun 1980. Lalu ada seruan untuk reformasi peraturan diprakarsai oleh Komite Basel tentang pengawasan perbankan pada tahun 1990. Juga berasal dari dokumen konsultasi Komite Basel yang diterbitkan pada tahun 2001 menuntut beban modal yang eksplisit terhadap eksposur resiko operasional di pasti. Nah, adapun masalah regulasi dan teknologi operasional ini dibagi menjadi 3 metode. Ada pendekatan indikator dasar, ada pendekatan standar, dan juga ada pendekatan pengukuran internal. Lanjut, pada masalah regulasi dan risiko teknologi dan operasional ini, kita ketahui adanya perlindungan untuk konsumen. Di sini kita tahu, menurut capaian media tahun 2000, konsumen merasa tidak nyaman memberikan informasi pribadi di internet. Nah, ini kenapa? Karena kekhawatiran tentang siapa yang memiliki akses terhadap informasi dan juga kekhawatiran tentang bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Nah, lalu perlindungan konsumen ini juga mencakup adanya transaksi internet melibatkan sistem terbuka sehingga rentan terhadap intersepsi dan penipuan. Lalu di sini juga teknik kriptografi dipercayai untuk menjamin keamanan transaksi konsumen dan regulator belum memenuhi kebutuhan perlindungan konsumen yang timbul dari meningkatnya penggunaan teknologi. Dah, next. Selesai. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.